Perang Rusia-Ukraina belum juga menandakan segera berakhir. Kedua belah pihak ngotot untuk saling menyerang di Donbas, timur Ukraina. Ukraina yang dibela oleh puluhan negara sekutu barat, kini telah diizinkan menembak bagian dalam Rusia dengan rudal buatan AS, Inggris dan Prancis. Sementara Rusia juga diperkuat dengan pasukan Korea Utara dan telah menembakkan rudal hipersoniknya untuk pertama kali ke Dnipro, Ukraina. Dalam beberapa bulan ini korban pertempuran pun terus bertambah. Setiap harinya Ukraina melaporkan jumlah pasukan Rusia yang dieliminasi rata-rata 1.000. Demikian juga Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim berhasil menewaskan rata-rata 1.000 pasukan Ukraina. Di wilayah Kursk, Ukraina yang menginvasi wilayah tersebut kini mulai berdarah-darah karena terus didesak dan diadu dengan pasukan Korea Utara yang dikerahkan ke wilayah tersebut untuk membantu Rusia. Rusia yang didukung oleh persenjataan lengkap dan jumlah pasukan lebih banyak dari Ukraina diduga kembali melakukan taktik penggiling daging. Taktik yang dilakukan pada era Soviet dan diterapkan di awal-awal invasi pada 2022 itu, kini kembali diterapkan dalam beberapa bulan belakangan setelah Ukraina menginvasi Kursk. Strategi penggiling daging adalah pendekatan perang kolektif dengan kepadatan dan intensitas pasukan yang tinggi untuk mengalahkan musuh. Dengan jumlah yang lebih banyak, maka pasukan lawan bakalan kalah jumlah jika perbandingan korban tewas dengan musuh 1:1. Maka Rusia akan memenangkan peperangan karena jumlah yang hidup masih banyak. Biasanya perang ini dilakukan secara brutal, seperti yang terjadi saat perebutan kota Bakhmut dan Mariupol. Kota-kota lainnya di Donetsk pun akhirnya menyerah dan jatuh ke Rusia tanpa perlawanan seperti Ugledar dan Selidovo, akibat militer Ukraina tak mau prajuritnya jadi korban kebrutalan penggilingan daging Rusia. Ukraina lebih memilih menarik mereka untuk bertahan di dua benteng terkuat Donetsk, Pokrovsk dan Kurahovo. Nampaknya Rusia mulai menitik dua kota Donetsk ini. Keduanya merupakan benteng kuat Ukraina di Donetsk dan Rusia dianggap sedang mempersiapkan strategi penggilingan daging di dua kota itu. Zelensky bahkan mengeluhkan jumlah pasukannya yang sedikit hingga dengan mudah dikalahkan dalam perebutan wilayah di sejumlah kota. Jumlah pasukannya di garis depan semakin menyusut hingga perbandingannya adalah 1:8 dengan jumlah pasukan Rusia. Strategi penggilingan daging Rusia mampu mengepung dan menyerang secara bergelombang dengan meriam yang ditembakkan tanpa berhenti. Hal ini menyebabkan lawan lelah baik fisik maupun psikologis hingga akhirnya kalah tertembak atau menyerah. Pertempuran penting seperti Stalingrad dan Kursk melibatkan pengerahan jutaan tentara, dan tentara Soviet akhirnya menghancurkan serangan kilat Nazi melalui kekuatan besar di garis depan timur. Demikian juga dengan Vladimir Putin yang nampaknya getol meneruskan strategi arah pendahulunya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.